Berikut akan kami sajikan rangkuman mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 6 semester 2. Rangkuman bab 4. 1. Peristiwa alam adalah peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam. 2. Peristiwa alam dapat bersifat merugikan dan membahayakan, tetapi bisa pula tidak merugikan manusia. 3. Peristiwa alam yang tidak membahayakan sebagai berikut. A. Pergantian musim. B. Terbentuknya embun. C. Terbentuknya pelangi. 4. Peristiwa alam yang merugikan manusia pada umumnya berbentuk bencana alam. Berikut ini bencana alam yang terjadi di Indonesia. A. Banjir dan kekeringan. B. Letusan gunung berapi. C. Gempa bumi. D. Kebakaran hutan. E. Tanah longsor. 5. Peristiwa alam di negara tetangga Indonesia sebagai berikut. A. Topan nargis di Myanmar. B. Badai di Vietnam. C. Banjir di Malaysia. D. Letusan gunung dan badai tropis di Filipina. E. Badai di Australia. F. Gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara. Rangkuman bab 5. 1. Antisipasi bencana alam harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bisa melakukan pemetaan daerah rawan, penyuluhan kepada masyarakat, dan membentuk lembaga penanggulangan bencana. Masyarakat harus mengenali daerah rawan, mengikuti penyuluhan, dan meningkatkan kewaspadaan. 2. Tanggap darurat bencana harus segera dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menetapkan status bencana, mengadakan evakuasi, dan segera mencukupi kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat harus segera melakukan tindakan penyelamatan, berkoordinasi dengan aparat, dan tetap menjaga ketenangan. 3. Setelah terjadinya bencana, pemerintah dan masyarakat harus segera melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi. Pemerintah harus memberikan bantuan, menyediakan beragam fasilitas, dan mengaktifkan sarana umum, pendidikan, serta pemerintahan. Masyarakat harus segera mengadakan gerakan kebersihan, mendata keluarga dan harta benda, serta menata kehidupan kembali. Rangkuman bab 6. 1. Globalisasi merupakan sebuah proses bersatunya bangsa-bangsa di dunia dalam sistem global yang melintasi batas-batas negara. Globalisasi banyak didukung oleh kemajuan teknologi terutama di bidang komunikasi dan transportasi. Globalisasi menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. 2. Tanda-tanda globalisasi sebagai berikut. A. Batas antar negara semakin sempit. B. Informasi mudah menyebar. C. Perdagangan bebas semakin luas. 3. Indonesia belum mempunyai peran yang besar dalam proses mendunia. Indonesia masih harus mempersiapkan diri menghadapi globalisasi. Tenaga kerja Indonesia masih kalah bersaing. Sumber daya alam masih dieksploitasi oleh perusahaan asing. 4. Dampak positif globalisasi sebagai berikut. A. Masyarakat semakin maju. B. Semangat kerja meningkat. C. Ruang sosial semakin terbuka. D. Pertukaran budaya. E. Pasar semakin luas. 5. Dampak negatif globalisasi sebagai berikut. A. Membanjirnya produk luar negeri. B. Ketergantungan terhadap negara maju. C. Lapangan kerja semakin sempit. D. Kerusakan lingkungan hidup. E. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin luntur. Rangkuman bab 7. 1. Ekspor merupakan kegiatan pengiriman barang dan jasa dari wilayah Indonesia ke wilayah negara lain. 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor adalah produsen eksportir, pedagang ekspor, dan wisma dagang. 3. Komoditas ekspor Indonesia terdiri atas migas dan non-migas. Produk non-migas berasal dari kegiatan pertanian, pertambangan, kehutanan, industri, dan jasa. 4. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dan jasa dari negara lain ke wilayah Indonesia. 5. Pelaku impor terdiri atas importir umum, importir terbatas, dan importir produsen. 6. Komoditas impor Indonesia terbagi atas barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi, dan minyak bumi. 7. Manfaat kegiatan ekspor-impor antara lain mendapatkan barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri, memperluas pasar, menambah devisa, menambah lapangan kerja, dan memperoleh teknologi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah. Amin.